Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resen Barsya dengan NPM 231705104. Kali ini saya akan membahas materi tentang NFAE ke NFA. Jadi di sini pada materinya itu definisinya mesin NFA itu dimungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara seketika atau spontaneously, dengan kata lain tanpa menerima simbol masukan atau input. Yaitu mekanisme ini membuat suatu mesin NFA bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Untuk itu dibuatlah untai kosong untuk menggantikan nilai masukan. Lalu untai kosong itu disimbolkan dengan epsilon atau NP. Lalu NFA dengan epsilon move ini bisa dengan NFA dengan E transition atau NFA dengan epsilon move, lalu NFA epsilon move, NFA epsilon, lalu epsilon NFA. Epsilon closure yaitu himpunan state yang dapat dicapai oleh satu state tanpa menerima masukan. Setiap state memiliki a closure yang menuju ke state itu sendiri. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah contoh epsilon dan NFA nya. Nah, ini adalah langkah-langkah mengubah NFA epsilon menjadi NFA. Pertama itu buat tabel transisi NFA, lalu tentukan E closure untuk setiap state. Kemudian carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA ke NFA, dimana isinya itu state dan input sama dengan E closure dikali seperti ini rumusnya. Lalu ada buat tabel transisi NFA berdasarkan hasil angka 3. Kemudian tentukan state akhirnya, rumusnya seperti ini. Kemudian buat diagram dari tabel transisi hasil dari langkah 4. Di sini saya mencoba mencari definisinya di sumber seperti AI yaitu GPT, di mana konversi dari NFAE atau NFA adalah proses transformasi dari NFAE menjadi NFA tanpa E transition, di mana proses ini diperlukan karena banyak algoritma dan implementasi bekerja lebih baik pada NFA yang tidak memiliki E transition. Jadi apa itu NFAE? Jadi NFAE adalah variasi NFA yang memperbolehkan E transition. Itu transisi tanpa input atau simbol kosong, dimana dengan E transition otomatis dapat berpindah state tanpa membaca simbol apapun dari string input. Nah, di sini ada langkah-langkah konversi NFAE ke NFA kurang lebih sama, dimana pertama yaitu hitung epsilon closure untuk setiap set. Jadi epsilon closure dari state Q adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari Q hanya menggunakan transisi E. Ini ada contohnya di sini. Dimana kedua yaitu perbarui transisi untuk setiap input. Jadi untuk setiap state Q dan setiap simbol A, pertama ada ambil epsilon closure. Nah, untuk setiap state P dalam epsilon closure atau Q, tambahkan transisi dari Q ke setiap state yang bisa dicapai dari P dengan membaca simbol A. Lalu ketiga ada berbaris state final, yaitu jika ada state Q dalam otomaton awal ini merupakan state final, maka setiap state dalam epsilon closure Q jika menjadi state final. Lalu terakhir yaitu hapus semua E transition. Setelah langkah-langkah di atas, semua transisi E dapat dihapus karena tidak lagi diperlukan. Ini ada contoh konversinya. Di sini ada langkah-langkah ya, yaitu pertama itu epsilon closure-nya seperti ini. Lalu keduanya itu perbarui transisi dari Q0 ke Q2, Q1. Lalu ada langkah 3 yaitu perbarui state final seperti ini. Kemudian dari hasil akhirnya tanpa E transition seperti ini. Nah, berikut adalah keuntungan konversi NFA ke NFA biasa. Yang pertama yaitu mengurangi fermentasi seperti ini, yaitu kedua mengurangi kompleksitas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.